Oke, alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, Bu Henny, ini Kalau nanti hasil rekamannya akan masuk di email belajar ID-nya, Bu Henny. Ya, nah itu nanti yang akan dibagikan juga ke Bu Fatni untuk dikirimkan atau disematkan di LMS, gitu ya. Oke. Oke. Ini sudah mulai merekam ya, Ibu? Ya, sudah. Sekarang masih kurang 5 menit sih, tapi kalau mau dimulai persiapan, silakan. Gitu ya. Seperti instruksinya tadi sudah di screenshot. Kalau lupa bisa dibaca kembali karena ini 30 menit ini digunakan untuk praktik coaching dan menuliskan refleksi. Refleksi diri. Oke, silakan dimulai. Iya, Bu Fat. Mulai. Oke, kodenya? Oke. Samain dulu ya. Iya, saya dulu. Oke, Bu Fat. Mau saya Bu Fat. Oke, Mbak. Duh, kok gak nyetok ya, Bu Fat ya. Ya, Bu Fat ya. Kasih kode tangan, Bu Eni. Sudah ngerekam kok, Bu Fat. Oh, langsung. Mulai. Belum, Bu Fat. Tulisannya kecil sekali. Ini saya yang jadi coach ya, Bu Eni Iya, ya. monggo Bu Fat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatni. Oke, bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik Bu Fatni. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Heni menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, ini loh Bu Fatni, akhir-akhir ini tuh saya sedikit kepikiran sama murid saya. Saya ingin sharing sama Bu Fatni tentang solusi, gimana ya solusi tentang permasalahan saya di sekolahan, Bu Fatni. Oh gitu, silakan Bu. Dengan senang hati akan saya dengarkan. Begini Bu Fatni. Mulai pulang ya Bu Fatni ya. Kenapa? Mbak Ayu habis masuk. Ini kenapa hilang dah? Bu Fat itu. Mbak Ayu mari masuk. Diulangi lagi aja. Ya Allah. Mbak Ayu habis masuk. Ya wes. Diulangi aja. Oke. Dari awal ya. Yang ada tanda kuningnya. Iya. Ya, Siap oke. ya. Bu Fatni, apa enggak aku kan yang menghubungi sampean. Enggak aku dulu aja dah. Oke ya. Ya kan Assalamualaikum. jadi aku yang mengawali benar. Aku Iya wes. Oke. 1, Oke. 2, 3. Mulai ya. Mulai. Bu Fatni, wajah sampean kelihatan separuh. Ya dikecilkan loh. Sampean dari sini wajahnya kelihatan separuh. Kurang enggak? Kurang. Oh wajahku. Sebentar. Oh. Oh kurang gini. Nanti nek pas diiku kan nggak enak. Ini dah. Oke. Oke. Aku belum pakai ini. Pakai dulu dah. Pakai dulu ya. Iya nek kata. Udah Bu ini? Enggak pucat kan? Ya. Kelihatan pucat.
Sudah, wajahnya pas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatmi. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah Masya Allah, baik. Masya Allah. Bu, sebentar. Ya Allah. Cut. Ayah. Ya. Apa aku nggak handset aja? Nggak headset Bu Fatmi. Iki lho ayah lho dandani iku Bu tok. Terdengar Nggak dah? perlu sih, enggak. Tapi aman headsetan aja lah. Oh, barangkali terdengar. Buatan. Pakai handset ah? Nggih. Oke. Gak apa-apa ya, aku pakai handset ya. Tadi sudah tak kirim ya refleksinya ya. Oke. Yuk, mulai Bu Fatmi. Iya. Saya penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fatmi. Bu Heni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Fatmi. Bu Fatmi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Heni menghubungi saya? Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya ini Bu Fatmi, akhir-akhir ini saya lagi ada beberapa pikiran masalah di sekolah. Saya ingin sharing sama Bu Fatmi. Oh gitu. Mungkin nanti setelah berbincang dengan Bu Fatmi, saya mendapatkan solusi begitu Bu Fatmi. Baik, silahkan Bu Heni. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Iya, saya itu kan mengajar kelas 4 ya Bu Fatmi ya. Mayoritas murid saya itu lebih dari 50% itu laki-laki. Ada salah satu anak itu yang suka berteriak, perilakunya kurang baik dan juga sering tidak hadir dalam pembelajaran Bu Fatmi. Oh ya. Jadi itu rupanya permasalahan yang Ibu Heni rasakan, bahwa ada seorang murid yang suka teriak-teriak, mengganggu teman, dan hampir berkurang minat belajarnya, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Fatmi. Percakapan sore ini yang Bu Heni harapkan apa? Saya berharap dengan percakapan ini nanti saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat dari murid saya, perilakunya, juga sikap-sikapnya. Setidaknya anak tersebut tidak mengganggu teman lainnya saat belajar, Bu Fatmi. Jadi harapannya dari Ibu Heni, anak tersebut dapat berperilaku baik dan tidak usil atau mengganggu temannya gitu. Nggih, betul Bu Fatmi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Heni mulai menerapkannya kapan? Maksudnya indikatornya gitu ya Bu Fatmi ya? Indikator yang Bu Heni harapkan terhadap peserta didik yang Ibu Heni hadapi. Iya, ini kan kelas 4 ya Bu Fatmi ya. Jadi saya ingin ada indikator baik, yaitu ya menurut saya itu anak itu tidak mengganggu teman lainnya saat pembelajaran. Selain itu juga anak-anak itu saling menghargai dengan teman-teman lainnya dan juga saling menolong dan mempunyai rasa empati terhadap teman-temannya. Begitu Bu Fatmi. Oke, baik, dari paparan Ibu Heni, indikator Ibu Heni katanya yang pertama siswa tersebut supaya tidak mengganggu temannya, tidak teriak-teriak, dan juga dapat merubah perilaku anak tersebut. Kira-kira harapan
Ibu Heni tersebut bisa terlaksana kapan? Saya harap secepatnya ya Bu Fatni ya. Saya ingin anak-anak tersebut bisa berubah menjadi yang lebih baik, Bu Fatni. Indikator yang Ibu Heni harapkan bisa terlaksana? Iya, jadi saya indikator baik tersebut yang ingin saya terapkan ya Bu Fatni, itu yang pertama itu saya ingin secara personal ingin mendatangkan anak tersebut. Saya menanyakan kenapa anak tersebut itu menjadi seperti itu. Saya ingin mengetahui anak tersebut. Yang kedua, saya membuat kesepakatan kelas dengan anak kelas lainnya, satu kelas itu membuat kesepakatan kelas bagaimana suasana kelas yang baik. Jadi nanti akan dipatuhi untuk satu kelas lainnya. Jadi berimbas dengan satu anak itu. Dan yang ketiga, saya ingin memberikan satu pengalaman, yaitu menceritakan kisah tauladan Rasulullah tentang sifat-sifat baiknya, tentang perilaku-perilaku akhlak yang baik-baik. Begitu, Bu Fatmi. Baik, Bu Heni, luar biasa sekali apa yang Ibu Heni sampaikan. Yang pertama, langkah yang akan digunakan Ibu tadi adalah melakukan pendekatan secara personal terhadap anak tersebut, kemudian membuat kesepakatan kelas di mana sumbernya juga berasal dari anak-anak, sehingga dengan begitu akan mudah buat mereka untuk mengingat, kemudian juga memberikan motivasi melalui cerita-cerita serta suri tauladan yang diambil dari Rasulullah. Ya, begitu ya Bu Eni ya. Betul sekali. Begitu harapan saya, Bu Fatmi. Oh iya, Bu Heni benar sekali. Dengan langkah yang Ibu Heni lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif begitu ya, ya. Iya. Lalu dari rencana aksi nyata atau rencana tersebut kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Secepatnya dalam waktu dekat ini, insya Allah saya akan melaksanakannya, Bu Fatmi. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab katanya tadi Ibu Heni dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Heni lakukan? Besok, insya Allah saya akan laksanakan besok, Bu Fatmi. Lebih cepat, lebih baik. Oke, baiklah, luar biasa semangat. Berarti besok langsung dilaksanakan ya Bu Heni. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Bu Heni katakan tadi dapat mengubah sifat dan juga perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bu Fatmi. Pada sore ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak spesial saya, anak didik saya yang berperilaku yang kurang baik. Jadi saya juga mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya hadapi pada siswa tersebut. Obrolan pada sore hari ini sangat bermanfaat sekali, Bu Fatmi. Terima kasih. Iya, Bu Heni, sama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita sebagai pendidik dan menjalankan kewajiban dalam mengarahkan dan mengembangkan bakat dari peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Iya. Terima kasih ya Bu Fatmi. Sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang gantian ya Bu Fatmi. Siap. Oke, mulai. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fatmi. Ada apa ini Bu Fatmi menghubungi saya malam hari ini? Bu Heni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Fatmi, saya siap mendengarkan cerita dari Bu Fatmi. Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas.
Oh, berarti menurut Bu Fatni hal-hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu Fatni? Saya mengharap solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana. Salah. Ayo baleni baleni. Kapan geseng desainnya, Kak? Ayo, sing tak kirimi mau loh. Tak kirimi mana? Ya iki. Kak Ayo. nyambung. Loh ayo. Tak kirimi mana? Ayo. Sing cek tas iki lho Bu Fatni. Kak mana BA? Nggih, ayo. Lha wis kemau sing tak ambilnya. Sing ini loh. Ayo, sampean kirim lagi. Sudah berapa menit? Ini enggak kerekam kan kayak gini? Tetap kerekam, tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa diedit ya kayaknya. Iki namanya sik Bu Nurul soalnya. Ya, sudah tak edit. Oh, ya. Nah, ini. Oke, mulai ya langsung ya. Oke. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fatni. Ada apa ini Bu Fatni menghubungi saya? Bu Heni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Fatni, monggo apa yang mau diceritakan? Sebetulnya gimana ya? Begini Bu Heni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Jadi menurut Bu Fatni, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita malam ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Fatni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran dengan Bu Fatni? Kalau saya amati, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, lalu saya terlalu dominan untuk berbicara. Bercerita di depan murid saya, itu yang mungkin menjadikan mereka bosan. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya dalam menyampaikan pendapat untuk melatih keaktifan mereka dalam berbicara selama pembelajaran. Begitu ya Bu Fatni ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran tersebut? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Ya, saya sependapat sama Bu Fatni. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya di era sekarang ya Bu ya, terutama pembelajaran saya harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya melaksanakan ice break ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang diberikan Bu Fatni? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Kalau boleh tahu, Bu Fatni menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel di Instagram. Iya, betul sekali. Kita harus sesuai zamannya ya Bu ya. Iya, sekarang harus mengikuti perkembangan mereka.
Biar anak-anak semakin antusias ya Bu Fatmi ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai gaya dan minat belajar dari peserta didik. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang murid. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan yang berbentuk digital. Wah, bagus sekali. Rencana Ibu mudah-mudahan berhasil ya Bu Fatmi. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Bagus sekali Bu Fatmi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Fatmi dan sesuai harapan. Oke, amin, amin, amin. Iya. Nah, setelah tadi yang diucapkan Bu Fatmi dengan berbagai semacam sumber belajar, nah sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Bu Fatmi dalam waktu dekat akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan. Kira-kira kapan ini Bu Fatmi? Insya Allah mulai besok Bu akan saya laksanakan. Semoga lancar ya Bu Fatmi ya. Amin. Iya. Terima kasih Bu Heni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, Bu Fatmi. Kalau gitu, itu saja ya Bu Fatmi ya. Ya, terima kasih Bu Heni atas solusinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus? Buat refleksi. Refleksinya tadi sudah saya kirim. Itu refleksinya ada 2 tak Bu Fatmi? Yang atas? Satu aja. Itu yang atas apa? Mana? Kan ada 2 lembar. Oh, ini lanjutannya. Oh, banyak ya Bu Fatmi. Soalnya ini, sama baca ta? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah mengalir dengan sendirinya karena kita masing-masing sudah memiliki pemahaman yang searah dan tidak ada unsur menuntun melainkan menggiring coach agar tidak mengatasi permasalahan, agar dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Apa yang masih perlu? Ada tambahan? Boten, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin kurang adanya keleluasaan dalam menyampaikan masalah yang dirasakan. Karena kita menggiring, jadi tidak, jadi kita harus menggunakan bahasa yang sesuai, bukan bahasa menanya. Iya. Mengapa, apa, bagaimana, atau yang lain. Iya. Jadi menggiring itu kan jauh lebih susah daripada memasukkan. Betul. Terus. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini sebelum coaching yang perlu kita persiapkan siapkan mental dan fisik ya Bu ya. Ya jelas mental dan fisik, melakukan mediasi singkat dalam mindfulness. Melakukan mediasi singkat atau pernafasan dalam beberapa menit, kemudian review coaching, mindfulness intention, menyadari niat dalam coaching yakni untuk hadir sepenuhnya bagi coaching dan mendukung perkembangan mereka. Intinya kita selalu mensupport. Kemudian selama coaching fokus pada coaching.
yaitu mengarahkan perhatian sepenuhnya pada koji, mendengarkan secara aktif tanpa terganggu oleh pemikiran sendiri atau asumsi. Kemudian menunjukkan rasa ingin tahu dan empati terhadap apa yang dibagikan oleh koji, dan interaksi aktif, serta mindfulness juga. Mindful pause, tidak terburu-buru untuk memberikan respon, Bu. Soalnya kita menggiring. Melainkan memberikan jeda singkat setelah koji berbincang untuk mencerna informasi secara penuh. Waduh, keren ini. Jadi kepala beneran ini enggak? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih bagaimana saya bisa menjadi coach yang baik untuk teman sebaya saya dan juga teman yang membutuhkan. Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksinya itu tadi saya buatkan hubungan dengan koji. Apakah saya mampu membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan koji? Bagaimana dinamika komunikasi yang terjadi? Kemudian, apakah ada bagian di mana saya merasakan kurang efektif? Dan kita membuat feedback serta perbaikan, Bu. Apa perbaikan dari coaching terkait gaya coaching? Apa yang bisa saya tingkatkan? Apakah saya memberikan dukungan yang cukup untuk perkembangan coaching? Tulis umpan baliknya itu ini. Sudah, Bu Eni, sudah 30 menit, Bu Eni. Sudah, ini nanti dipresentasikan, dah. Itu kita disuruh kembali kayaknya. Belum. Iya. Lihat di grup, Bukan itu Bu Ainun. Oh. Terus yang itu tadi. Yang terakhir. Umpan baliknya Bu Eni. Umpan balik, gimana Bu Fani? Umpan balik. Nama koji? Nama kojinya Bu Eni ya. Peristiwanya terjadi tanggal ini. Kemudian nama coachnya saya. Oke, selama sesi saya merasa sangat didengarkan dan dipahami. Coach mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk berbagi pikiran dan perasaan saya tanpa rasa takut di hati ini. Bu Fatni, kita sama mesrek Mbak mau apa buat lagi? Suaranya sama kurang jelas. Iya ta. Buat lagi ta? Boten saya tak banget barangkali volume saya. Karena aku ya. Boten. Bu Fatni, aku tadi rekamannya Bu Tutut ya. Ini Bu Tutut bisa kembali ke RM dan otomatis terekam dan langsung dilanjutkan saja. Berarti langsung keluar, kembali ke main room. Gitu dah. Oh, mboten itu Ainun, Bu. Kan Bu Hilmi kan ada sinyal. Oh, Bapak Ibu bisa keluar langsung masuk. Bu, umpan balik itu tadi gimana? Gak terlalu banyak dah. Tapi ya banyak ya. 1, 2, 3. Atau diambil satu-satu aja dah? Iya, ini aja loh Bu Fat, enak. Saya merasa sangat didengarkan, itu enak wisan. Enggak apa. Itu aja ya. Iya. Saya berarti yang bawah dihapus. Pengalaman selama sesi coaching, selama sesi saya merasa sangat didengarkan dan dipahami. Coach mampu itu sih enak, Bu. Berarti banyak apa ta? Iya, itu sesuai ku. Alang kok nek dibaca lah ya cepat selesai. Wong mocone buanten. Lah baru pencapaian dan insight yang diperoleh iki beberapa insight iki gak usah. Bu Fatni, sampean video ini wajahnya separuh sini. Iya. Video mana ta? Sampean be? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya itu aja. Aku nunggu rekamannya Bu Tutut ya. Berarti aku gak ngerekam tadi. Mesti ngerekam sendiri. Sama tadi sudah merekam sendiri kan? Enggak. Loh, gak ngerekam? Enggak. Ya Allah. Kok BE iku kelihatan nang kene. Mana dah? Satu lagi dah? Diulang lagi. Nek nunggu rekaman dari Bu Tutut katanya masih besok. Gak kelamaan.
Tapi memang tampilannya beda loh nek rekaman dhewe mbek rekamane Bu Dodot, Bu. Heeh. Sanksiku kan ngono. Ya wis ditunggu Sama. kan. Soalnya kalau rekaman kita itu tampilannya kayak sampean kayak sing nduk drive iku lho, Bu. Tapi kalau tampilannya game itu enggak. Beda. Ya berarti ya nunggu dari Bu Tutut aja. Heeh. Piye? Iya nunggu aja. Berarti uploadnya ya nunggu dikirim sama Bu Tutut baru kita masukkan YouTube. Gitu ah. Sudah tak kembali ke main room dah. Nyoba 1 kali sampean kurang seret. Maksudnya? Sampean ngerekamane amean. Enggak. Kurang fit soalnya Pak. Aku mau gini, sanksiku kalau aku ngerekam kok dan kelihatan di sini. Di layarnya Bu. Di enggak layar. Enggak paling yo. Yang boten jane. Iya, aku mau gak sadar Yohan. Gitu. Iya, nah Ibu Fat. Rekam tak? Nah, rekam ayo. Ya wis enggak apa-apa. Balane mana? Iya loh enaknya. Direkam tak? Maghrib, Bu. Dengar adzan sampean. Belum. Enggak. Iki ndak musala. Tak ombeni air gula ke gimana? Kenapa? Ya, nunggu butuh teteh dah. Tak rekam lagi. Anakku adzan, Rek. Masa? Mak jelek. Aku kan dia anak lanang, Rek. Dengar, Bu? Enggak. Wah, Rek. Tak mana, Bu? Isi nganggonanku, Bu Fat. Panter nganggonanku. Sekarang anak rekaman mana? Rekaman lagi dah, Bu? Suara. Unmute. Oke. Coba aja ya. Tak kena ya. Saya dulu ya. Oke, sik. Wajah saya sudah masuk semua, Bu. Bu Fat. Oke. Mulai ya, Nek mulai bilang mulai. Mulai. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fatmi. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Ngomong. Ada apa ini Bu Heni? Menghubungi saya, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu Fatmi, saya ingin sharing sama Bu Fatmi tentang permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari perbincangan kita Bu Fatmi. Oh gitu, silakan Bu. Dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Begini Bu Fatmi, saya mengajar di kelas 4. Rata-rata separuh dari kelas saya itu anak laki-laki dan salah satu anak itu berperilaku yang kurang baik, suka usil Bu Fatmi.
suka berteriak dan suka bolos. Gitu, Bu. Oh iya iya. Jadi itu rupanya permasalahan yang Ibu Heni rasakan, bahwa ada seorang murid yang suka usil dengan temannya, teriak-teriak, bahkan kedisiplinannya kurang. Iya, betul Bu Fatmi. Percakapan apa yang jadi harapan dari Bu Heni malam ini dengan saya? Saya harap dengan percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat anak tersebut, Bu Fatmi, supaya menjadi lebih baik dan tidak mengganggu teman lainnya. Jadi harapan dari Bu Heni, anak tersebut dapat berperilaku baik dan tidak usil, serta kedisiplinannya meningkat. Iya betul Bu Fatmi. Nah, sekarang saya tanyakan kira-kira indikator baik yang Bu Heni rencanakan apa sih? Saya berharap indikator baiknya itu menurut saya adalah yang pertama tidak mengganggu teman lainnya, Bu. Kemudian anak-anak itu mempunyai jiwa empati dan suka menolong sesama. Jadi mempunyai sikap-sikap yang baik, Bu Fatmi. Baik, dari paparan yang Ibu Heni sampaikan, indikator yang Ibu Heni sampaikan tadi, pertama tidak mengganggu temannya, begitu ya kira-kira? Iya, betul Bu Fatmi. Anak tersebut bisa merubah perilakunya serta dapat meningkat tentang kedisiplinannya. Kemudian indikator yang Ibu Heni harapkan bisa terlaksana itu apa? Yang pertama itu saya melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut. Saya menanyakan bagaimana, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan anak tersebut, sehingga menjadi anak yang usil. Yang kedua, saya membuat kesepakatan kelas dengan teman-temannya satu kelas, dan kesepakatan kelas itu dari anak-anak tersebut dan harus diikuti. Dan yang ketiga, saya menceritakan kisah-kisah Rasulullah tentang ketauladanan dan perilaku-perilaku yang bisa ditiru, begitu Bu Fatmi. Oke. Baik Bu Heni, luar biasa apa yang menjadi indikator dari Bu Heni tadi. Yang pertama yaitu bagaimana melakukan pendekatan personal dengan peserta didik jenengan, nggih. Kemudian yang kedua tadi membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu dibuat dari peserta didik dan mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka buat. Kemudian yang ketiga memberikan contoh teladan dari Rasulullah. Oke, betul Bu Fatmi. Sehingga mungkin dengan cara itu bisa menimbulkan budaya positif untuk anak-anak. Oh iya Bu Heni, benar sekali. Dengan langkah yang Bu Heni lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya. Lalu dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut kira-kira kapan akan Ibu Heni laksanakan? Dalam waktu dekat ini Bu Fatmi, insya Allah saya akan laksanakan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu Heni dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan ya bisa Bu Heni lakukan? Besok Bu Fatmi, insya Allah besok saya akan laksanakan. Baiklah, Bu Heni luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung dilaksanakan ya Bu Heni. Semoga langkah-langkah yang sudah Ibu Heni katakan tadi dapat mengubah sifat dan juga perilaku serta tingkat kedisiplinan bagi peserta didik yang jenengan ampu tadi menjadi lebih baik. Nah, kira-kira dari perbincangan kita apa yang Ibu dapatkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Bu Fatmi sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Akhirnya saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya agar berperilaku yang berubah. Kemudian saya juga mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya hadapi. Terima kasih ya Bu Fatmi, obrolan hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya Bu Heni, sama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita sebagai pendidik
dan menjalankan kewajiban dalam mengarahkan dan mengembangkan bakat dari peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Amin. Terima kasih ya Bu Fatmi. Iya, sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yang kedua ya Kak. Iya, saya. Terus salat ya. Mari kita salat. Aku sih lagi nggak salat. Hah? Ya, Bu Fat. Oke, siap, sudah direkam? Belum? Oke. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fatmi. Ada apa ini Bu Fatmi menghubungi saya malam-malam ini? Bu Heni, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Fatmi, apa yang bisa saya bantu? Monggo diceritakan. Begini Bu Heni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kayaknya hanya 50% dari setiap pembelajaran. Jadi menurut Bu Fatmi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita malam ini? Saya mengharap adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya dalam belajar. Menurut Bu Fatmi, apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajarannya Ibu? Kayaknya kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan kurangnya antusias murid-murid saya dalam menerima pelajaran itu yang pertama mungkin karena pembelajaran saya yang sedikit monoton ya Bu ya. Kemudian terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian saya sering bercerita di depan murid. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau berbicara aktif pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu Fatmi. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Betul, Bu Fatmi. Saya sependapat sama Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu Fatmi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena saya terlalu banyak ya Bu dalam memberikan tugas dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Fatmi? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Wah, betul sekali Bu Fatmi. Kita harus sesuai perkembangan zaman ya Bu Fatmi, biar anak-anak tidak bosan ya. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian membentuk tugas juga akan saya sesuaikan dengan minat dan juga bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya membentuk drama, lagu, puisi,
pantun, serta laporan yang berbentuk digital. Bagus sekali ya rencana Bu Fatni. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Fatni. Saya sangat mendukung Bu Fatni. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, dan sesuai Amin. harapan. Nah, sebagai tanggung jawab, katanya Bu Fatni, dalam waktu dekat akan ada pembelajaran yang mengasihkan. Kapan nih Bu Fatni akan dilaksanakan? Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan. Iya, baik Bu Fatni. Semoga berhasil ya Bu Fatni ya. Amin. Terima kasih Bu Heni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Iya Bu Fatni. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu Fatni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sholat. Amin sholat. Oke. Balik nang itu ta.